Kalau mau menjadi peneliti harus menjadi penulis. Kalau menjadi penulis harus bisa meneliti. Menulis, karena saya katakan tadi, dunia penelitian itu adalah dunia yang spesifik, dunia yang berbeda. Dan kalau sekiranya dia menulis untuk publik, harus direm sebisa-bisanya bahasa-bahasa khusus penelitian itu. Dan dia harus masuk ke bahasa yang bisa dipahami publik. Yang pembelajaran bisa diambil itu adalah kita bisa benar-benar tahu bagaimana caranya menulis dengan baik, dan karena saya peneliti, dengan adanya Loka Karya ini bisa menulis yang lebih populer dari sekedar laporan penelitian. Pelatihan untuk bikin presentasi yang baik gimana, terus bikin press conference. Yang kami sangat tertarik itu tentang press release. Jadi itu merupakan suatu hal terbaru, hal yang sangat baru bagi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM, karena kami memang belum pernah menulis press release. Bahwa membuat press release itu nggak semudah seperti apa yang saya bayangkan sebelum ikut Loka Karya. Biasanya saya berpikir membuat press release itu panjang gitu. Wah, kayak khotbah dan sebagainya, panjang pokoknya, pengen dikeluarin semua, tapi ternyata enggak, hanya data-data yang penting dan harus dikomunikasikan saja. Ada banyak bagian yang saya nggak pede mungkin kira-kira sebelumnya. Oh, ternyata kayaknya yang begini-begini layak ditulis gitu. Kira-kira begitu. Itu menambah semangat baru, angle baru, metode yang lebih efektif bagaimana supaya tulisan itu lebih bermutu. Selain rilis, mungkin terutama sekali yang sangat terasa perubahannya adalah soal menulis efektif. Bagaimana menulis efektif, bagaimana juga tulisan-tulisan tersebut, terutama yang misalnya adalah hasil penelitian atau sintesisnya, sampai kepada publik secara umum, bisa dibaca oleh masyarakat luas. Bagaimana cara berpikir keras untuk menyederhanakan gitu ya, bahasa-bahasa penelitian yang memang kadang-kadang agak sulit diketahui publik, dipahami publik gitu. Itu kita belajar bagaimana cara mentranslate itu, menerjemahkan itu menjadi bahasa yang mudah dipahami. Dalam tulisan juga, yang kalau dalam laporan penelitian kan kadang-kadang terlalu spesifik gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa diketahui dengan mudah oleh umum gitu. Pengalaman pertama juga ini tulisan saya bisa masuk di media, terutama di koran Tempo, karena sebelumnya memang saya suka menulis tapi memang tidak pernah terpikirkan untuk dipublish ke media. Paling penting itu adalah teknik. Kalau biasanya kita dulu asal tulis, sekarang lebih memperhatikan bagaimana jika orang lain membaca tulisan kita. Dan biasanya kita menulis hanya untuk memenuhi, ini tulisannya bagus, idenya bagus, dan tidak mempertimbangkan apa yang akan mungkin orang baca. Dan pasca ada internalisasi itu, saya lebih memikirkan bagaimana ketika orang lain membaca tulisan saya. Ingin mengadakan pelatihan untuk menulis juga yang rutin supaya bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih banyak lagi. Berusaha untuk lebih melihat fakta supaya ada ketajaman dan ada sudut yang berbeda dari yang sudah ada. Semangat pertama gitu, karena mungkin itu tadi gitu, bahwa banyak teman-teman yang terutama mungkin di bidang penelitian masih merasa bahwa menulis itu adalah sebuah proses yang susah gitu, karena memang melihat bahwa mungkin susah membuat sebuah tulisan ilmiah menjadi sebuah tulisan populer, tapi bagaimana kita bisa
kalau kita bekerja dengan hati, kemudian apa yang dituliskan itu menjadi lebih mudah. Tantangan utama dalam menulis bahasa Inggris adalah mengenai grammar atau tata bahasa yang tentu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Tapi yang saya rasa ketika kita menulis menggunakan bahasa Inggris itu kalimatnya lebih efektif dibanding berbahasa Indonesia. Tapi kendalanya adalah kita, karena bahasa Indonesia adalah bahasa utama kita, tentu variasi kata akan lebih banyak dalam bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Yang pertama saya harus baca, latihan, kemudian yang paling penting sebenarnya adalah jaringan media. Walaupun salah tapi lebih baik malah tahu salahnya mungkin. Meningkatkan kualitas menulis adalah menulis.